Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari mekar indah, harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidup kami Bapa. Pakailah sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup kami Bapa. Bila saatnya nanti, saat kami tidak berdaya lagi, biarlah hidup kami sudah menjadi berkat. Tuhan, pakailah hidup kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami mempergunakan kesempatan yang ada untuk hidup benar berkenan kepada Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Pagi hari ini hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat terberkati dengan pujian tadi yang berkata hidup ini adalah kesempatan. Pertama kali mendengarkan lagu ini begitu sederhana kata-katanya, tetapi maknanya itu sungguh dalam. Saudara, tahukah saudara kesaksian dari
Lagu ini ditulis oleh seorang pendeta dari Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Bethesda di Serpong, Tangerang, Banten. Lagu ini dibuat oleh pendeta Wilhelminus Latumahina dan dia sudah berpulang di tahun yang kedua 2020, saudara. Waktu lagu ini dibuat oleh hambanya berawal dari suatu pergumulan berat. Pendeta ini yang panggilan akrabnya itu Emus, di tahun 2004 anak sulungnya meninggal. Anak sulung seorang putra yang bernama Sami baru lulus SMA meninggal dunia karena kecelakaan. Dan saudara, dari pergumulan berat yang dia rasakan, dia menuliskan lagu ini bahwa anaknya yang sudah gugur, makanya ada di kalimat tadi dikatakan gugur bunga di saat matahari terik. Dan saudaraku, sekarang hidup ini Tuhan izinkan ada begitu banyak masalah, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi itu bukan membuat menjadi alasan untuk mundur, tetapi untuk membuat satu alasan bahwa hidup itu sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Pada waktu kita masih hidup, mari kita memberi buah. Hidup ini hanya sementara, makanya waktu yang sementara ini, waktu yang sisa ini, mari kita hidupi dengan sungguh-sungguh supaya kita menjadi berkat, menjadi terang. Karena waktu yang sangat singkat, ya, seperti bunga yang sebentar lagi lisut layu dan setelah itu tidak berdaya, kita akan berpulang masuk pada kematian yang pertama. Dan semoga tidak ada kematian yang kedua, saudara. Firman Tuhan katakan kita rindu, kita masuk dalam kebangkitan yang pertama. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah kesempatan. Mari hidup untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dunia. Pagi hari ini firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 13 berkata, jadilah terang, jadilah garam, engkau adalah garam dunia. Tetapi apabila garam menjadi tawar, dengan apakah itu diasinkan? Garam itu tidak ada lagi gunanya selain untuk dibuang dan diinjak-injak orang. Firman Tuhan yang kita renungkan ini, saudara, dari Matius 5 ayat 13 dan seterusnya, lanjutan dari khotbah Yesus di atas bukit tentang ucapan bahagia. 9 ucapan bahagia yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa kebenaran, kebahagiaan di dalam Kristus itu paradoks dengan kebahagiaan dunia, tetapi kebahagiaan di dunia ini yang tidak sama dengan kebahagiaan di surga, saudaraku. Kebahagiaan menurut kerajaan surga itu kebenaran, kitalah garam dunia. Pagi hari ini firman Tuhan berjudul Jadilah Garam dan Terang, yang kita ambil dari Matius 5 ayat 13 hingga 15. Pagi hari ini kita akan merenungkan sama-sama kebenaran firman Tuhan dari Matius 5 ayat 13 hingga ayat 16, Jadilah garam dan terang. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku, pengajaran yang kontradiktif, yang paradoks di dalam ucapan bahagia Matius 5 ayat 1 hingga 12, itu tujuannya adalah supaya kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 1, ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sebab pengajaran dunia bertolak belakang dengan pengajaran kerajaan sorga. Kalau pengajaran dunia memberikan kita pengajaran yang dengan tanganmu, engkau dengan kekuatanmu, engkau memerintah dengan tongkat besi. Tetapi bukan demikian halnya dengan kerajaan surga. Jadi kalau engkau ingin menjadi seorang yang besar, engkau harus menjadi pelayan bagi saudara-saudaramu. Saudara, pengajaran tentang kerajaan Allah kontradiksi dan dasarnya adalah kasih. Dan saudara, ketika Yesus mengajar khotbah di atas bukit, berbahagialah orang yang lapar, haus dan akan kebenaran, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang lembut hatinya sebab dia akan memiliki bumi, berbahagialah orang yang membawa damai. Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan sedang mengajarkan kita bahwa kehidupan di dalam kerajaan sorga adalah kehidupan di dalam roh, dan kehendak roh selalu tidak bersamaan dengan kehendak daging. Kehendak roh bertentangan dengan keinginan daging. Menjadi garam, menjadi terang, kita harus mengikuti caranya Tuhan. Saudara, garam dunia, yang pertama kita belajar, jangan menjadi tawar.
Saudara, garam itu adalah sumber keasinan, saudara. Kalau garam itu sumber keasinan itu bisa menjadi tawar, bagaimana mungkin dia bisa memberi warna kepada yang lain? Jadi fungsi garam yang pertama untuk mengawetkan. Fungsi garam itu yang kedua untuk memberi rasa. Yang ketiga, fungsi garam itu fungsinya itu juga untuk sebagai obat. Dan fungsi garam itu untuk obat sebagai kesehatan itu sangat penting, saudara. Kalau kelebihan garam, saudara bisa tekanan darah tinggi. Tapi kalau kekurangan garam, saudara juga akan menjadi seorang yang lemah. Jadi garam itu memberikan rasa, memberikan fungsi, memberikan kesehatan. Garam itu menyatakan bahwa garam itu penting. Saudara, mari sebutkan dirimu bahwa Priscilla itu penting, Priscilla itu berharga, Priscilla itu mulia di mata Tuhan. Saudara, anak-anak kerajaan harus percaya bahwa dia itu penting. Ketika dia percaya bahwa dia itu penting, maka dia akan keluar menjadi berkat. Tapi kalau anak Tuhan, dia tidak percaya bahwa dia itu berharga, dia itu tidak penting, dia akan menganggap saya ada dan tidak ada itu nggak masalah. Saya waktu di kantor, pemimpin saya bilang begini, kamu harus menganggap bahwa kamu itu penting, supaya kamu ada di kantor ini untuk menyelesaikan masalah. Karena banyak orang, sebenarnya mereka menjadi pegawai, tapi nggak pernah ada di kantor karena merasa tidak dibutuhkan, merasa tidak berharga, merasa tidak penting. Kalau mungkin tidak ada jabatan, mereka merasa saya kan cuma bawahan, untuk apa saya ada di sini? Saudara harus merasa bahwa saudara itu penting, saudara itu berharga, dan karena saudara itu berharga, saudara dibutuhkan. Dan karena saudara itu dibutuhkan, kalau saudara ada di sana, makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena fungsi kita sebagai garam itu untuk memberi rasa, untuk mengawetkan, juga untuk membawa kesembuhan. Saudaraku yang diberkati, menjadi garam dan terang yang pertama kita harus yakin bahwa kita itu penting. Setelah kita tahu bahwa kita itu penting, kita harus bermanfaat. Tidak ada gunanya kalau garam itu menjadi tawar. Saudara, kalau kita tawar hati kemudian mulai meninggalkan pelayanan, mulai meninggalkan kasihmu yang mula-mula, mulai meninggalkan kasih karunia, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, kamu itu penting, jangan tawar hati. Kamu itu memberi rasa, memberi pengawetan, memberikan kesehatan bagi dunia yang sedang sakit. Kamu adalah terang dunia. Yang kedua, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara, pesan Tuhan pada pagi hari ini, jangan menjadi tawar. Amin. Yang kedua, ketika engkau menjadi garam dan terang, engkau akan diangkat, dipromosikan, supaya menjadi nyata bahwa perbuatanmu yang memuliakan Tuhan itu akan menjadi berkat. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dampak dari perbuatanmu yang baik itu memuliakan Bapa di surga. Kamu diberkati untuk menjadi berkat. Kamu menjadi garam untuk menggarami. Kamu menjadi terang untuk menerangi. Kamu adalah terang di dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah pesan Tuhan. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jangan heran kalau anak-anak Tuhan harusnya dipromosi. Jangan heran kalau anak-anak Tuhan itu bukan datang dari timur dan barat promosi yang datang dari Tuhan, tapi datang dari Tuhan semesta alam. Ketika engkau dipromosi, saudara, karena engkau penting, jangan menjadi tawar, dan engkau harus hidup untuk menjadi berkat. Sama seperti pujian tadi yang berkata, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini hanya sementara, hidup ini harus menjadi berkat, hidup ini harus berbuah. Di dalam Injil Sinoptik yang lain di Markus 9 dikatakan, garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Dan saudara, yang berikutnya, harus selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Saudara, kita dipanggil bukan untuk menerima kasih karunia dan kita telan mentah-mentah kasih karunia dan kita katakan kita selamat, tapi kita berhenti dengan sampai di titik ini kita tidak menjadi berkat. Kita harus menjadi berkat dengan cara berdamai dengan semua orang. Markus 9 hanya mengutip sedikit ayat di dalam kitab Markus tentang garam. Yang paling penting di sini, saudara, sudahkah engkau menyadari bahwa engkau itu penting? Kalau engkau menyadari bahwa engkau itu penting, engkau tahu bahwa hidup itu harus bermanfaat. Kalau kita tahu kita harus hidup bermanfaat, kita akan menjaga hidup, menjaga hati, menjadi role model. Nah, saudara, menjadi role model ada yang harus kita jaga. Menjadi role model, menjadi garam, kita harus menjaga supaya hidup kita tidak tawar, supaya tidak dibenci orang,
supaya orang melihat Kristus di dalam hatimu. Dan orang yang berprinsip demikian, dia akan betul-betul menjaga hidupnya terhadap yang jahat. Tidak sembrono, tidak jatuh bangun seenaknya. Sama dengan Lukas 14, demikianlah pula tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi garam jika juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi saudara, garam itu jangan sampai menjadi tawar, jangan sampai tidak bermanfaat. Anak-anak Tuhan jangan sampai tidak bermanfaat. Manfaatnya yang lain juga selain untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan saudara, jadi manfaat garam ini sangat banyak saudara. Makanya saudara, kita harus sungguh-sungguh saudara untuk menjadi garam dan terang. Jangan menjadi tawar, tetapi harus tahu kita bermanfaat untuk orang lain. Menjadi garam, menjadi terang dunia. Terang dunia itu ditaruh di atas supaya bisa menerangi banyak situasi saudara. Betapa besar manfaat garam dan terang. Saudara, sudahkah saudara menjadi garam dan terang? Ingat, kalau kita tahu kita harus menjadi role model, kita harus menjaga hidup. Yang kedua, kita harus menjadi berkat. Yang ketiga, waktu yang ada jangan sia-siakan untuk hal-hal yang tidak baik. Hidup ini adalah kesempatan. Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara bangkit, mungkin saat ini engkau sedang terpuruk dalam keadaan yang lemah, letih, lesu, tidak berdaya, karena intimidasi seseorang bisa kehilangan kekuatan untuk menjadi berkat. Tetapi satu hal Tuhan katakan, bangkit. Bangkit dari keadaanmu, bangkit dan jadi terang. Lakukanlah lagi yang semula engkau lakukan, hidup ini harus jadi berkat. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karuniamu yang limpah dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk menjadi berkat, kami rindu Tuhan untuk menjadi seperti apa yang Engkau mau, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami rindu kami menjadi berkat, dan apapun yang menjadi kerinduan kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami, supaya kerinduan kami untuk menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang. Kami menjaga hidup kami tidak tawar, tetapi memanfaatkan kasih karunia Tuhan untuk menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam, tidak tawar hati, dan senantiasa Tuhan ada di atas gantang untuk menerangi banyak orang. Dalam nama Yesus, semua yang siap menjadi garam, semua yang siap menjadi berkat, sama-sama katakan, haleluya. Shalom and God bless you. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Terus bersemangat, terus melayani Tuhan selama hidup. Gunakan waktu yang ada untuk menjadi berkat. Amin.